Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami boleh setiap hari, setiap minggu mendapatkan tubuh dan darah-Mu. Semoga kami semakin menyelami dan memasuki misteri kehadiran ini dengan penuh cinta kasih. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini tentang melipat gandakan roti. 5.000 orang lelaki, belum kalau ada wanita, istri mereka, belum kalau ada anak-anak. Ya kira-kira 7.000-an lah. Dan Yesus berbelas kasihan. Dan Yesus tergerak hatinya karena mereka tidak dapat makan. Lalu ketika bertanya kepada para murid, hampir semua menolak, mana mungkin. 200 dinar pun orang hanya dapat secuil roti. Dan Yesus bertanya, ada berapa? 5 roti jelai. Yesus berdoa, Yesus memecah-mecahkan dan dibagi-bagikan ke 7.000 orang itu. Masih sisa 12 paku. Tak terbayangkan, tak terkirakan. 7.000 orang dan masih sisa 12 paku. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus memberi makan itu untuk apa sebetulnya? Yesus memberi makan itu memberi care, peduli dengan kemanusiaan kita, kerapuhan kita, kebutuhan kita akan makanan, akan kasih sayang. Bukan hanya karena makanan tersebut, karena kasih sayang, care, peduli untuk memenuhi seluruh makanan, kesehatan kita. Jadi Tuhan memberikan sesuatu yang sangat esensial, memenuhi semua kebutuhan kita manusia. Itulah Tuhan kita, itulah Yesus, itulah Bapa kita. Bapaknya Yesus yang peduli, yang care dengan Anda dan saya. Tak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukan oleh Yesus. Hidup seluruh kita. Dan kehadiran kehidupan Yesus juga dalam segala peristiwa, entah menarik, entah memikat, entah bersedih, entah susah, entah gembira, apapun peristiwa. Nah, problemnya adalah, saudaraku, sejauh mana kita menemukan, mengenali, ya, terbuka revelasi, diwahyukan bahwa Tuhan hadir di dalam seluruh perjalanan hidup kita apapun. Nah, kalau kita tidak menyadari kehadirannya, berarti ada sesuatu yang harus kita coba pikirkan. Mengapa saya tidak merasakan, mengalami Allah dalam hidupku sehari-hari, dalam pergulatanku, dalam perjuanganku, dalam dagangku, dalam pekerjaanku sehari-hari. Ini kunci saudaraku terkasih. Karena Tuhan dengan Paskah itu hadir dalam segala keseharian kita. Ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita berjalan, ketika kita apa saja. Bekerja, di ladang, di rumah, di kantor. Anda masak, Anda apa. Menemukan Tuhan di dalam keseharian. Tuhan tak pernah lepas dari keseharian kita. Apa saja. Di mana saja, kapan saja. Jadi para saudaraku terkasih dalam Kristus, sekali lagi mari kita melihat misteri kehadiran Tuhan dalam diri kita. Beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu yang lalu, di Amerika, mungkin di Idaho, seorang asisten imam membagikan komuni dan habis dalam sibori. Dia pergi ke tabernakel, ke altar, dan sementara berada di sana dia melihat bahwa tubuh Yesus yang dikonsakrir, roti yang telah dikonsakrir itu ada di sana. Dan itu mengagumkan dia. Dia sadar sungguh-sungguh bahwa sibori itu habis. Tapi ternyata ada di sana. Dan sedang diselidiki oleh pastor paroki dan keuskupan akan mujizat Ekaristi.
Kita tahu setiap kali kita merayakan Ekaristi pasti itu sudah mujizat. Ekaristi yang setiap kali kita rayakan itu sendiri, every single Eucharist always be a miracle. Sekali lagi, setiap Ekaristi yang dirayakan dan kita alami dan kita rasakan dan kita ikuti itu adalah suatu mujizat, karena dari roti berubah menjadi tubuh Kristus, dari anggur menjadi darah Kristus setiap kali oleh seorang imam yang diberi kuasa, oleh diberi tanggung jawab untuk in persona Christi, berubah dari roti menjadi tubuh Yesus. Mujizat Ekaristi ini sungguh-sungguh adalah real, bukan simbol seperti yang dipikirkan dan dimengerti oleh saudara-saudara kita non Katolik, orang Kristen. Simbol, tidak. Ini bukan simbol, real. Saya punya buku Mujizat Ekaristi. Begitu banyak mujizat Ekaristi dari tahun ke tahun, dari tahun 597 pun di Lanciano. Sekarang masih ada dan tidak busuk ratusan tahun. Kita mau apa? Itulah mujizat Ekaristi yang hampir tidak mungkin dimengerti ketika Filipus dan Andreas mengatakan tidak mungkin ada mujizat ini. Saudara, kita harus bangga sebagai orang Katolik. Anda harus bangga sebagai orang Katolik, karena kita diberi karunia yang tak terhingga ini. Ya. Dan untuk apa kemudian dengan karunia, dengan Ekaristi yang kita, Tuhan Yesus mau menyatakan sekali lagi, aku mau hadir. Sekali lagi, aku mau tinggal di dalam hati kita yang berdosa dan lemah ini. Kalau Tuhan hadir dalam diri kita, pasti tidak boleh ada ketakutan. Pasti tidak boleh ada kecemasan. Pasti tidak boleh ada kesedihan yang berlalu-lalu. Paskah itu harus membuat kita bahagia, membuat kita sukacita, membuat dua murid Emmaus yang pergi ke Emmaus karena kecewa, karena marah. Yesus wafat, Yesus menderita, Yesus disalibkan. Tapi ketika bertemu dengan Yesus itu dalam Ekaristi, memecah-mecahkan roti. Setelah itu mereka bahagia, mereka sukacita, mereka lari pergi kembali ke Yerusalem. Meski hari sudah mulai malam. Jadi saudara, kalau Anda tidak bahagia, kalau Anda tidak sukacita, no joy at your life, it signs something yang kita harus perhatikan. Jadi kalau tidak ada sukacita ketika kita menerima tubuh Kristus, berarti ada sesuatu yang harus kita pikirkan dulu. Menjadi Katolik harus menjadi sukacita. Tanda kekatolikan kita adalah sukacita. Anda setuju? Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.